patah terkulai, takkan pernah dipatahkan. Sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa di acara Seduh Senin Teduh bersama saya saat ini Penatua Levi Bilian Elvando. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu diberi pertanyaan, apa yang Bapak Ibu rasakan selama pandemi COVID-19 saat ini? Kalau Bapak Ibu diminta untuk ungkapkan dalam satu kata saja, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu ungkapkan? Mungkin Bapak Ibu sekalian menjawab takut, khawatir, apalagi misalnya pusing Pak, ya karena banyak sekali permasalahan dalam hidup ini, udah susah, kemudian sepi, dagangan segala macam gitu ya, buat kita frustasi. Atau buat anak-anak muda sih seneng ya, biasanya anak muda kalau dibilang masa pandemi kayak gini, aduh enak sekolah di rumah gitu ya, nggak perlu mandi, cukup cuci muka saja seperti itu. Ya itu mungkin perasaan tadi adalah perasaan yang mewakili seluruh masyarakat yang ada di dunia saat ini. Baik muda, tua, miskin, kaya, kecil, besar, semuanya merasakan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Ya, boleh simpulkan adalah sulit, khawatir gitu ya. Kemudian ada yang senang, ada yang kangen, itulah yang dirasakan oleh kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, lagu yang tadi saya nyanyikan itu juga merupakan bunyi dari ayat Alkitab yang akan kita baca pada pagi hari ini, yang terambil dari Matius 12 ayat 20. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Bapak Ibu kasih Tuhan, kali ini ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama berbicara mengenai buluh. Buluh itu apa sih? Buluh itu adalah sejenis tumbuhan atau tanaman alang-alang yang tumbuh liar di sepanjang aliran sungai di daerah Israel sana. Ya, ini ciri-cirinya berakar serabut, kemudian batangnya beruas, berongga, keras seperti bambu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau buluh ini sudah patah terkulai, maka sudah selazimnya orang akan membuangnya. Kenapa? Karena buluh yang patah terkulai itu tidak ada harganya lagi, juga tidak memiliki nilai guna. Dan buluh yang patah terkulai itu tandanya apa? Tandanya sebentar lagi tumbuhan itu akan mati. Kemudian yang kedua yang kita bahas pada pembacaan Alkitab kita hari ini adalah berbicara mengenai sumbu. Sumbu itu adalah benang kapas, ya, tempat peresapan atau jalannya minyak. Mungkin Bapak Ibu zaman dahulu tahu ya, ada misalnya kayak lampu semprong atau kompor minyak, nah itu ada sumbunya tuh. Nah kalau sumbu sudah pudar nyalanya, itu tandanya sumbu tersebut bentar lagi akan mati. Bapak Ibu sekalian, buluh yang patah terkulai, kemudian sumbu yang pudar nyalanya, ini merupakan gambaran seperti kita, kondisi kita saat ini Bapak Ibu sekalian. Ya terkadang pengharapan kita ibarat sumbu yang pudar. Ya kita merasa api kita sudah menyala tapi sudah kedap-kedip, ya. Kita sih maunya semangat tapi tenaga udah habis, udah lelah. Itu yang kita rasakan. Nabi Yesaya Bapak Ibu sekalian menubuatkan ya di dalam tadi bahwa di dalam Matius ya akan hadir ya seorang juru selamat Mesias. Ya di sanalah seluruh bangsa akan berharap. Mereka yang letih lesu, berbeban berat akan menemukan pengharapan di dalam Yesus. Bapak Ibu sekalian, saya akan ceritakan mengenai sebuah penelitian ya di sebuah kampus. Ini penelitiannya sangat menarik, yaitu uji coba mengetahui efek pengharapan pada makhluk hidup. Jadi di sini diambil 2 ekor tikus. 2 ekor tikus ini masing-masing nanti akan diletakkan dalam sebuah bejana atau ember yang berisi air. Ya, tikus itu harus berenang di sana untuk mempertahankan dirinya agar tidak tenggelam. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini untuk mengetahui efek pengharapan pada makhluk hidup percobaan ini. Ditaruhlah tikus yang pertama di dalam bejana tersebut, berisi air, lalu ditutup dengan tutup yang rapat, tidak ada cahaya sama sekali. Ternyata pas dicek,
tikus tersebut sudah berhenti berenang pada menit ke-15. Kenapa? Lebih cepat dia berhenti karena tikus itu merasa tidak ada lagi jalan, tidak ada lagi pengharapan, gelap semuanya. Jadi dia berhenti bergerak. Nah, percobaan kedua dimasukkan juga tikus dalam bejana yang berisi air, tapi ada lubang cahaya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata pas dicek, tikus ini bertahan lebih lama, bahkan berjam-jam. Ya ternyata pas dicek, cahaya tadi, efek cahaya tadi yang membuat tikus tadi bisa bertahan lama. Ya karena tikus itu merasa bahwa di luar cahaya itu ada jalan keluar, makanya terus bergerak, tidak berhenti. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ya kalau tikus tadi bisa berharap karena adanya cahaya, apalagi kita Bapak Ibu sekalian. Kita punya Yesus yang luar biasa, kita punya Tuhan yang luar biasa. Bersama Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bisa saya simpulkan pembacaan Alkitab kita hari ini, seberapa lelah diri kita, mungkin kondisi kita sudah seperti sumbu yang patah terkulai, sudah seperti sumbu yang pudar nyalanya, tapi yakinlah bersama Tuhan kita cangkap menanggung segala perkara. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut akan masa depan. Di dalam Tuhan pasti ada kepastian. Itu Bapak Ibu sekalian pesan dari firman Tuhan hari ini, kiranya boleh berguna bagi kita dalam menjalani seminggu yang akan datang. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah. Mari kita bersatu dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih atas pengingatan firman-Mu Tuhan. Kami hari ini diingatkan, walaupun kondisi saat ini adalah kondisi yang sangat berat bagi kami menjalani hidup Tuhan, namun kami yakin di dalam Engkau kami dikuatkan, karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, di dalam-Mu kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih atas penguatan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami seminggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menyaksikan acara seduh ini. Sampai ketemu lagi di acara seduh di hari Senin yang akan datang. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.